Halo, ketemu lagi di mata kuliah manajemen perubahan ya, di pertemuan ke 11 ya, yang kita akan membahas bab 10. Ini sebenarnya sudah masuk ke bagian yang ketiga ya dari manajemen perubahan. Dalam manajemen perubahan sudah keempat malah ya. Yang pertama kita membahas tentang filosofi, sejarah, dan konsep perubahan, kemudian melihat dan mempercayai perubahan, memulai perubahan, dan sekarang bagian keempat adalah mengubah budaya korporat. Jadi kita di bagian keempat ini akan membahas transformasi nilai, kemudian menyatukan nilai dan memperkuat budaya baru. Ya, kita masuk pembahasan transformasi nilai-nilai ya. Nah, bahwa memang setiap perubahan ini selalu membawa nilai-nilai baru. Nah, nilai-nilai baru ini bisa dibawa oleh generasi baru yang masuk terakhir di dalam sebuah organisasi. Nah, namun jika nilai-nilai ini tadi masuk tidak hanya dari orang-orang yang baru atau generasi baru yang masuk ke dalam organisasi, tapi juga bisa dibentuk oleh suatu keadaan, tentu keadaan yang berasal dari luar organisasi. Nah, keadaan ini yang berpengaruh terhadap karyawan yang sudah lebih dulu berada di dalam organisasi. Nah, nilai-nilai di dalam organisasi ini tentu tidak selalu sama dengan apa yang dikehendaki oleh perusahaan atau organisasi. Jadi kadangkala nilai-nilai yang ada itu kan memang tidak selalu sesuai ya. Nah, nilai-nilai ini bisa saja masuk tanpa disadari oleh kebanyakan orang yang ada di dalam organisasi. Jadi kadangkala tanpa kita sadari ada nilai-nilai baru yang ada di dalam satu organisasi. Nah, kadangkala nilai-nilai yang dianut satu institusi ini mengalami evolusi. Jadi misalnya ya, sebuah surat kabar yang didirikan di masa-masa ketika Indonesia masih sulit. Nah, dia menganut nilai-nilai kejuangan, misalnya seperti kejujuran, kerendahan hati, kesetiakawanan, kesederhanaan. Namun setelah berkembang misalnya 20-30 tahun yang akan datang, ketika iklim bisnis di Indonesia berubah menjadi kayak sekarang ini sangat kompetitif dan terbuka, tentu nilai-nilai yang dianut oleh para manajer, para wartawan, para karyawan ini akan berubah. Nah, dia bisa saja nilai-nilainya lebih berorientasi kepada bisnis. Jadi kesannya sekarang sudah menjadi pers industri. Dia bisa lebih agresif, lebih high profile, kemudian bisa juga dia menjadi otonom. Nah, ini yang menjadikan perbedaan atau perubahan yang terjadi di dalam nilai-nilai. Nah, kalau kita contohkan ya tadi di dunia perusahaan. Nah, kalau seperti di dunia pendidikan, yang dulu ini berawal dari sebuah kesederhanaan, kemudian terpusat pada guru dan subsidi pemerintah. Nah, sekarang ini berubah menjadi kegiatan komersil non subsidi, jadi berpusat pada pelayanan dan cenderung mengedepankan persaingan. Kamu bisa lihat lah di universitas, di SD kayak anak saya sekarang. Kalau dulu saya sekolah tuh di SD negeri. Nah, di SD negeri ini memang sangat sederhana sekali, berpusat kepada guru. Saya sangat menghargai guru saya sangat bahkan saya sangat takut dengan guru saya, dan hampir semua proses pembelajaran ini berpusat kepada guru dan subsidi dari pemerintah. Bahkan dulu ada namanya SD Impres, jadi saya dulu sekolah di SD. Namun saat ini kalian bisa lihat sekolah SD yang paling ngetop adalah sekolah SD yang paling mahal. Jadi dia kegiatannya lebih komersil. Kemudian dia non subsidi. Sekolah SD di tempat anak saya ini tidak ada yang namanya bantuan pemerintah, bantuan pulsa itu nggak ada. Karena memang mereka tidak mendaftarkan. Artinya memang sekarang kegiatannya sudah menjadi komersil dan dia lebih berpusat kepada pelayanan. Guru menyambut anak murid di depan gerbang. Ketika turun dari mobil, wah, gurunya menyambut dengan sukacita. Nah, kemudian mereka juga mengedepankan persaingan. Bagaimana persaingan antar, khususnya kalau sekolah SD anak saya, SDIT, dia mengedepankan persaingan bagaimana persaingan antar SDIT ini
membuat sekolahnya ini lebih dikenal, lebih terkemuka dan seterusnya. Ini contohnya transformasi nilai. Nah, manajemen perubahan ini suka atau tidak suka memang harus menyentuh transformasi nilai ya. Tanpa menyentuh dan melakukan transformasi nilai, manusia di dalam satu institusi ini akan tetap melakukan hal yang sama dengan cara yang sama di masa lalu. Jadi kita ini tidak akan berubah kalau tidak ada transformasi nilai. Nah, bahkan lebih parahnya lagi ya, perubahan ini akan ditumpangi oleh nilai-nilai yang baru yang sama sekali tidak dikehendaki. Nah, nilai-nilai baru yang tidak dikehendaki ini kadangkala dia sebagai benalu, sebagai parasit, atau sebagai virus. Nah, virus ini tentu kedatangannya ini tidak dikehendaki di dalam organisasi atau tidak diundang di dalam satu organisasi. Nah, istilahnya kan seperti itu. Jadi mana ada kita mengundang virus, benalu, dan parasit ini tadi. Nah, di bab ini yang kita bahas ini adalah bagaimana para pemimpin melakukan transformasi nilai institusi. Jadi kita akan membahas dulu tentang nilai-nilai laten ya, nilai-nilai laten bawaan yang mungkin muncul selama proses transformasi berlangsung. Nah, kita masuk dulu ke nilai-nilai laten bawaan. Nah, selama masa transisi ini sangat mungkin budaya institusi ini terkontaminasi oleh nilai-nilai yang datang, baik itu datangnya secara alamiah karena proses transformasi itu sendiri, ataupun dia datang secara liar atau random ya di luar institusi. Nah, ada 7 budaya negatif yang dikemukakan oleh Dill dan Kennedy. Nanti kita bahas ya setelah ini. Kalau saya nggak salah ada budaya ketakutan, budaya menyangkal, kepentingan pribadi, mencela, tidak percaya, anomi, dan mengedepankan kelompok. Nah, perubahan ini bisa menimbulkan ketidakpastian, kurang nyaman bagi orang-orang yang tidak memegang kendali. Nah, bagaimana atau tips ya untuk menghapus ketakutan. Jadi ada beberapa tips yang bisa dipakai untuk mengurangi rasa takut atau rasa cemas dalam melakukan transformasi nilai. Nanti kita bahas ya yang saya sampaikan tadi, ada 7 nilai atau 7 budaya tadi, budaya laten bawaan. Nanti kita bahas setelah ini. Kita bahas dulu tips menghapus ketakutan nilai ya. Yang pertama adalah kita harus memberikan transformasi nilai melalui keterlibatan. Keterlibatan siapa? Keterlibatan orang-orang di dalam merumuskan informasi. Jadi bukan hanya dengan mengkomunikasikan perubahan satu arah. Nah, partisipasi pada kelompok sasaran perubahan bisa dilakukan dengan cara mengajak mendiskusikan tujuan pasar baru misalnya, kemudian mendiskusikan suasana persaingan, kemudian tuntutan masyarakat saat ini, kemudian insentif yang dibutuhkan, review, dan apa saja hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua, membiarkan anggota organisasi mengkonfrontasi isu secara terbuka dan menumbuhkan suasana saling percaya. Nah, yang ketiga, ciptakanlah suasana terbuka dan komunikasikan dengan jelas setiap langkah yang diambil. Nah, terus yang keempat apa? Yang keempat, memberikan kompensasi yang adil pada pihak-pihak yang kalah. Walaupun dikatakan dia kalah, namun kita tetap harus memberikan kompensasi secara adil. Ingat, kompensasi yang adil itu bukan jumlahnya yang sama, tapi memberikan secara adil sesuai dengan kontribusinya ya. Kemudian yang kelima adalah menciptakan kemenangan-kemenangan jangka pendek dan memberikan penghargaan. Jadi penghargaan itu memang merupakan sesuatu yang penting. Penghargaan itu tidak hanya sekedar finansial, namun juga non finansial ya. Kemudian yang keenam, memberikan fasilitas untuk mengatasi ketakutan. Misalnya dengan memberikan workshop, kemudian memberikan konseling, kemudian bisa juga memberikan kelas relaksasi, dan macam-macam ya. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan dalam mengatasi ketakutan ini tadi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, ada nilai-nilai laten bawaan ya. Nah, ini saya sampaikan tadi ada 7 ya nilai.
ada 7 budaya negatif yang mengkontaminasi organisasi pada masa transisi. Nah, ketujuh nilai ini bisa mengurangi karakteristik positif untuk sebuah institusi. Misalnya ya, yang positif itu kayak komitmen, kebersamaan, loyalitas, ini bisa hilang karena 7 budaya ini. Kita masuk satu-satu ya. Yang pertama adalah sorry, yang pertama seharusnya ada budaya ketakutan ya. Nah, budaya ketakutan, kemudian budaya menyangkal. Mungkin di slide berikutnya, saya lupa. Nah, perubahan ini menimbulkan rasa tidak pasti dan kurang nyaman bagi orang-orang yang tidak memegang kendali. Misalnya ya, pengurangan jumlah karyawan dan posisi organisasi ini menimbulkan kecemasan, baik di kalangan yang akan mendapat giliran PHK maupun tidak, kayak masa sekarang ini. Kita bisa lihat di masa sekarang ini banyak sekali terjadi PHK karena memang ketidakmampuan perusahaan untuk menggaji. Nah, ini menimbulkan rasa kecemasan. Nah, orang-orang yang ketakutan ini tentu akan dia merasa cemas. Dan mereka cemas ini akan menyatakan kecemasannya dengan misalnya berbicara, bergosip, menyampaikan grapevine kalau di perilaku organisasi, kabar-kabar selentingan. Nah, orang-orang ini tadi dia jadi kurang bergairah bekerja dan mereka lebih asik membicarakan pekerjaan orang lain atau atasan-atasan mereka pada teman-temannya. Nah, dalam setiap perubahan ini tentu ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang dianggap sebagai pemenang. Jadi misalnya karena mereka memperoleh keuntungan, kenaikan pangkat, kebaikan nasib, atau bisa juga karena mereka dekat dengan atasan. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang dianggap beruntung tadi, orang-orang yang dianggap sebagai pemenang. Nah, ada juga orang-orang yang dianggap kalah. Kenapa? Karena misalnya unitnya dibubarkan, kemudian dia kena PHK, banyak kehilangan kenikmatan-kenikmatan di dalam pekerjaan. Bisa juga karena mereka dituntut hal baru di dalam sistem atau tidak dekat dengan orang-orang yang pengambil keputusan, tidak dekat dengan atasan. Nah, ini adalah budaya ketakutan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah budaya menyangkal. Nah, terhadap sesuatu yang berubah ini kadangkala manusia tidak cepat menerimanya. Bahkan kadang-kadang kita justru menyangkal ya, oh tidak, itu tidak benar, itu bukan saya, itu pasti nggak nyampe sini. Nah, itu kalimat-kalimat yang bisa terdengar ketika terjadi perubahan. Nah, ketika sesuatu yang biasa ditemui hilang atau berubah, manusia ini punya kecenderungan untuk menyangkal. Nah, sekali mereka menyangkal, tentu semakin lama semakin banyak yang disangkal dan semakin jauh dengan pemimpin. Nah, manusia tentu akan sulit memperbaiki hidupnya selama dia menyangkal realitas baru. Nah, kadangkala manusia ini melewati siklus yang tidak pendek untuk menerima dan mengakui perubahan. Jadi kalau di dalam siklus penyangkalan dan penerimaan itu ada menolak, ada menyalahkan ya, ada sedih, bahkan ada tawar menawar. Jadi kita ini tidak selalu menerima ya. Jadi ada kayak siklusnya menerima, kemudian menolak, kemudian menyalahkan atau marah, kemudian bisa juga tawar menawar, bisa juga sedih atau depresi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah budaya kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya adalah budaya mencela. Oh, sorry, saya udah belum masuk ya ke budaya kepentingan pribadi dulu ya, sorry. Budaya kepentingan pribadi, nah, atau self interest. Nah, dalam situasi yang berubah tentu banyak pihak yang mengedepankan kepentingan pribadi. Jadi masing-masing orang ini akan berusaha untuk mengamankan kepentingan yang terkait dengan dirinya, misalnya kayak karir,
kelompok, fasilitas, dan seterusnya. Nah, ketika ini terjadi, ikatan organisasi ini menjadi suatu pertanyaan yang sangat besar. Ini banyak pekerjaan rutin yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu, dan akibatnya apa? Reformasi, reorganisasi, atau langkah-langkah manajemen perubahan ini nggak bisa berjalan sesuai dengan rencana. Nah, nilai-nilai kepentingan pribadi ini sebenarnya sangat memusingkan untuk pemimpin, karena mengurus kepentingan pribadi tentu seseorang akan mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Nah, akibatnya apa? Organisasi ini tentu terbagi-bagi dalam kayak geng-geng atau kelompok-kelompok kecil, baik kelompok kecil yang resmi maupun tidak resmi. Nah, sehingga perubahannya bisa menjadi lambat, pergerakannya ini akan menjadi lambat. Nah, tentu organisasi ini juga kaya dengan intrik dan trik-trik, saling menjatuhkan, kemudian tidak kreatif, kemudian boros, karena tadi kita mengamankan fasilitas masing-masing, mengamankan karir masing-masing tadi. Dan ini membuat boros dan lebih tidak efektif. Nah, yang berikutnya adalah budaya mencela. Nah, ketika orang mulai mengedepankan kepentingan pribadi, maka tentu tidak akan ada lagi yang namanya respect dari para pengikut. Nah, orang-orang ini akan mulai saling mencela, dan tentu kalau kita sudah saling mencela, kita nih sinis dengan orang lain, terhadap perilaku orang lain, terhadap tindakan atasan, terhadap kolega, dan lain-lain. Nah, beberapa orang ini bisa jadi dia akan merasa terganggu dengan sinisme. Jadi malah akan membangun kekuatan dukungan dari bawahan dengan cara melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, karena dia tidak senang dengan sinisme tadi. Akibatnya, jika sinisme tidak menghilang, melainkan bisa jadi sinisme ini berubah jadi manfaat, budaya maksud saya. Nah, orang-orang yang baik ini tidak luput ya dari sinisme. Orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang baik ini tidak luput dari sinisme tadi. Nah, orang-orang yang baik ini bisa jadi dia memperoleh imbas dari proses transformasi, baik yang dampak buruk maupun dampak yang baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah budaya tidak percaya. Nah, kepercayaan atau rasa saling percaya ini adalah perekat ya sebenarnya bagi satu organisasi. Ketika respect sudah hilang, tentu orang-orang saling mengedepankan kepentingan pribadi. Nah, yang ada ketika dia mengedepankan kepentingan pribadi itu tentu adalah rasa saling tidak percaya. Nah, tanpa kepercayaan, otoritas ini tidak bisa memberikan makna. Transaksi antar kelompok ini menjadi hal yang lambat dan tidak bisa dipegang kesepakatannya karena kita sudah tidak saling percaya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah budaya anomi. Nah, transisi ini kan biasanya diikuti dengan banyak sekali peristiwa-peristiwa penggabungan atau pemisahan. Ada merger penggabungan, atau spin-off, pemisahan. Nah, pemisahan atau merger dari bagian atau unit usaha atau departemen atau bahkan perusahaan. Nah, pada masa-masa ini, masa-masa transisi ini, institusi atau perusahaan ini menempatkan orang-orang baru pada kursi pemimpin yang datang dari luar. Jadi dia tidak mengikuti jalur karir tradisional, melainkan melompat secara mengejutkan. Nah, kalau pemimpinnya tidak kuat dan pengelolaan transisinya tidak sempurna, nah semua tadi bisa menimbulkan efek anomi. Nah, efek anomi itu adalah ketika kehilangan identitas, kultur, dan jati diri.
Nah, buntutnya dari kehilangan identitas budaya ini adalah perasaan ketergantungan dan merasa bersalah secara terus-menerus ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah budaya mengedepankan kepentingan kelompok. Nah, tidak semua perasaan tidak senang terhadap situasi baru ini bisa kita sampaikan secara terbuka. Meskipun atasan atau pimpinan puncak belum secara resmi mengambil langkah-langkah perubahan, kadangkala isu tentang kebijakan ini bisa saja menimbulkan kegamangan. Jadi kita ini tadi kayak gampang itu apa ya istilahnya, kayak semacam kita termangu, kita bingung, nggak tahu mau ngapain, itu gamang. Nah, perasaan-perasaan tidak senang ini biasanya diungkapkan dalam bentuk nostalgia. Oh, dulu kan gitu cek ini. Nah, itu ketika orang-orang mulai bernostalgia, maka sebenarnya itu bahwa pertanda bahwa mereka kurang senang terhadap situasi saat ini. Makanya kita bernostalgia karena dulu lebih baik dibandingkan dengan sekarang, artinya seperti itu. Nah, biasanya nostalgia sendiri ini akan bergerak di lingkungan yang homogen, yaitu misalnya subkultur, seperti misalnya sekelompok profesi atau kesamaan kelas atau strata, atau juga satu angkatan saat masuk, atau kesamaan gender, atau sama etnis, sama kelompok agama, dan seterusnya. Nah, kelompok ini dalam berbagai aktivitas dia menyuarakan aspirasi pekerja, misalnya seperti aspirasi pekerja. Kayak kemarin kasus di Garuda Indonesia ya, Serikat Pekerjanya ya. Nah, kita lihat pergeseran hubungan perusahaan dengan karyawan. Jadi ada dua era ya, ada era industri dan era informasi ya. Nah, hubungan yang bisa kita lihat di gambar, ada era informasi atau era digital. Jadi di era ekonomi lama ini ditandai dengan cara kerja yang cenderung birokrasi ya. Kemudian stabil, hierarkis, integratif, dan ekonomis. Dia berskala ekonomis walaupun dia berbasis regulasi. Nah, di era yang baru, era informasi atau era digital, produk-produk yang dulu dibatasi secara fisik sekarang ini sudah berubah menjadi kombinasi produk dan produk digital ya. Jadi kalau kita bisa lihat ini terjadi pergeseran yang diakibatkan semakin mendominasinya peran pasar modal dan lembaga perbankan dalam perekonomian. Nah, akibatnya ini ada hubungan saling percaya yang bersifat saling memberi pekerja antara employee dengan pemberi kerja. Kita bisa lihat ya di era industri di abad 20 ini ya digambar. Nah, ini sifatnya jangka panjang atau a long standing belief. Nah, ini dia sudah mulai merenggang. Nah, karyawan yang awalnya menganut etos kerja memberikan kemampuan yang terbaik pada perusahaan, sebaliknya perusahaan yang memberikan imbalan yang layak, karir yang jelas, serta kondisi yang positif. Nah, saat ini sudah mulai berubah. Nah, prioritas hubungan perusahaan adalah pemegang saham. Jadi pemegang saham ini termasuk aparat, penjaga transparansi, dan akuntabilitas di pasar modal. Kemudian ada juga para bankir, ini bisa mengukur langsung kinerja para eksekutif dengan menggunakan indikator-indikator terukur yang bisa diakses dengan jaringan informasi teknologi, misalnya dengan menggunakan balance scorecard. Nah, hubungan sosiologi antara karyawan dengan pemberi kerja ini merupakan faktor yang penting dalam membangun budaya
organisasi yang positif. Nah, jadi penjelasan sederhananya, manusia ini memerlukan kepercayaan dalam bekerja tentunya. Nah, kepercayaan ini tentu akan menimbulkan keyakinan, harapan, dan simbol kesatuan yang mendorong mereka untuk terus bekerja. Bisa juga untuk membangun spirit kebersamaan dan memberikan arti bagi kehidupan. Nah, ini kita bisa lihat nilai-nilai lama dan nilai-nilai baru dalam bekerja. Jadi ada nilai lama itu utamakan karyawan, tadi kejujuran, kerendahan hati, komitmen, dan loyalitas. Nah, untuk nilai baru lebih mengutamakan pemegang saham, pelanggan, fokus, materialisme, terbatas pada kewajiban dan kebebasan. Nah, jadi dalam hubungan sosiologi ini dia mulai berubah ya, sehingga manusia kehilangan kepercayaan. Nah, perubahan hubungan tingkat atas ini tentu dia berimbas ke tingkat yang bawah. Jadi akibatnya faktor misalnya tadi kesetiaan, loyalitas, komitmen, dan upaya-upaya maksimal yang dilakukan ini mulai merenggang. Nah, apa sih yang terjadi jika basic belief ini harus diterima secara kompromistis? Jadi bagaimana dia berkompromi. Nah, secara psikologi banyak sekali tawar-menawar ya kalau kompromistis itu. Jadi secara psikologis manusia ini mulai menyimpan rasa kurang percaya, mulai curiga, kemudian kurang respect dan merasa dikhianati. Maka muncullah gerakan-gerakan mempersatukan diri lewat gerakan-gerakan serikat pekerja yang menjadi sebuah gerakan yang militan. Nah, nilai-nilai lama ini sudah tidak bisa lagi dipegang dan sudah tidak relevan. Nah, sementara nilai-nilai baru yang mempersatukan karyawan tadi dalam new corporate atau serikat pekerja tadi ya belum terbentuk. Nah, selama ini selama proses ini berlangsung, organisasi besar ini tidak bisa bekerja secara inovatif dan produktif. Jadi hanya badan-badan otonom yang punya ikatan nilai kuat yang mampu bekerja secara efektif. Nah, bila realitas baru atau new reality tadi bisa diterima secara luas, maka mereka baru bisa menikmati satu kesatuan kultural yang dulu pernah dinikmati bersama. Nah, dalam ilmu manajemen ini sedikit berbeda dengan ahli budaya ya. Jadi kalau budaya korporat ini bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja secara historis. Nah, budaya korporat ini erat kaitannya dengan strategi. Nah, strategi ini dibuat atau dirumuskan oleh para pemimpin puncak dengan mengaitkan kedudukan institusi dalam lingkungan. Nah, budaya korporat ini adalah sesuatu yang sengaja dibuat oleh para pemimpin. Nah, dalam membuat budaya korporat, pemimpin organisasi ini harus memperhatikan sejarah perusahaan. Nah, namun sejarah itu tidak bisa menjadikan organisasi berjalan di tempat dengan menambahkan nilai-nilai baru yang sudah berubah. Nah, kita masuk ke budaya korporat ya. Nah, setiap organisasi ini memiliki budaya atau sistem yang unik. Nah, memang tidak semua organisasi secara khusus dan sadar membangun budayanya. Bahkan sebagian besar organisasi ini tercipta tanpa disadari berdasarkan nilai-nilai dominan yang dimiliki oleh pendiri atau pimpinan puncak organisasi. Nah, ini kita bisa lihat kasus untuk Konosuke Matsushita. Nah, Konosuke Matsushita pendiri Matsushita Electric ya, kalau kalian tahu, atau kalau dulu namanya tuh Nasional, kalau sekarang Panasonic ya. Nah, dia membangun daya saing global perusahaannya dengan budaya korporat. Nah, pemimpin pada tahun 1930,
perusahaan ini, perusahaan Panasonic, National Panasonic, Matsushita Electric ini pernah hampir bangkrut. Jadi Matsushita ini langsung turun ke toko elektronik bersama kepala pabrik. Jadi dia memberikan contoh bagaimana melayani para pedagang dan penjaga toko yang istilahnya sopan dan terhadap pelanggan. Bagaimana selalu menempatkan diri sebagai pelayan toko dan rasakan apa yang dihadapi dengan hidup pas-pasan, sederhana dan rendah hati. Nah, dalam kasus perusahaan Matsushita ini, perubahan itu adalah sebuah kesejahteraan. Jadi dengan ikut terjun sebagai pelayan toko dengan segala masalah yang timbul yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian dia memberikan teladanan dan memotivasi bahwa bisnis itu tidak mentoleransi kerugian. Nah, pada tahun 89 ia wafat. Jadi ketika dia wafat ini bukan cuma karyawan dan pedagang yang merasa kehilangan. Dunia pun ini ikut merasa kehilangan. Jadi orang-orang ini bukan cuma sekedar mendoakan, tapi mengucapkan kata-kata indah yang banyak diimpikan oleh orang-orang baik saat meninggal. Nah, 10 tahun setelah pemimpin pemimpin nasional atau Panasonic tadi, Konosuke Matsushita ini meninggal, Matsushita Electric Industrial Company ini memiliki angka penjualan yang luar biasa dan sampai saat ini bahkan dia tetap menjadi pembuat customer elektronik terbesar di dunia. Bahkan brand-brand yang dikuasainya ini kayak tadi saya sampaikan nasional kalau dulu, sekarang Panasonic, kalian lihat nih banyak sekali. Kayaknya nasional juga masih ada ya sekarang. Kemudian ada merek teknik GVC, wah ini kalau sound system, tip mobil GVC ini merupakan yang paling bagus ya. Kemudian Quasar ini, dan banyak sekali brand-brand yang dikuasai oleh perusahaan Matsushita. Nah, budaya organisasi ini bisa diartikan sebagai norma perilaku sosial dan moral yang mendasari setiap tindakan dalam organisasi dan dibentuk oleh kepercayaan, sikap, dan prioritas. Nah, ini yang disampaikan oleh Turner di tahun 92 dan dikutip di buku Renal Kasali. Nah, tujuan keberadaan budaya dalam satu organisasi ini adalah untuk melengkapi para anggota dengan rasa atau identitas organisasi dan menimbulkan komitmen terhadap nilai-nilai yang dianut organisasi. Nah, budaya korporat ini terdiri dari 2 lapis. Nah, lapis pertama itu adalah lapisan yang umumnya mudah dilihat dan sering dianggap mewakili budaya perusahaan secara menyeluruh. Nah, lapisan pertama ini disebut dengan visible artifact. Nah, lapisan yang dapat dilihat secara kasat mata ini terdiri dari misalnya cara orang berperilaku, berbicara, berdandan, kemudian simbol-simbol, misalnya kayak logo perusahaan, merek, slogan, ritual, figur, hero, kemudian simbol-simbol yang dipakai, kegiatan protokoler, dan bahasa serta cerita-cerita yang sering dibicarakan para anggota. Nah, visible artifact ini tidak ada begitu saja. Jadi visible artifact ini hadir mewakili nilai-nilai yang lebih dalam dari para anggota. Nah, kemudian lapisan yang kedua ini lapisan yang lebih dalam yang sesungguhnya itu disebut dengan budaya. Jadi misalnya nilai-nilai pokok, filosofi, asumsi, kepercayaan, kemudian sejarah perusahaan, dan misalnya proses berpikir organisasi. Nah, untuk mengartikan budaya korporat ini bisa dilakukan dengan menggunakan analisis visible artifact. Kemudian melakukan penelusuran nilai-nilai yang tidak tampak secara kasat mata.
Ini bisa kita lihat hubungan budaya perusahaan dengan identitas perusahaan ya. Jadi ada nilai-nilai pendiri dan nilai manajemen puncak, kemudian ada nilai karyawan, kompleksitas lingkungan, budaya perusahaan, dan identitas perusahaan. Nah, kita masuk ke menata elemen budaya korporat. Nah, budaya korporat ini bisa ditimbulkan dengan menata elemen-elemen. Nah, elemen-elemen yang saling terkait satu sama lain dan tidak boleh bertabrakan satu dengan yang lainnya. Jadi dia kalau dia tabrakan tentu artinya dia tidak harmonis ya. Nah, yang pertama adalah sejarah korporat. Nah, tentu setiap organisasi ini punya sejarah dan sejarahnya ini tidak bisa dihapus begitu saja. Seperti misalnya kayak kalau kita jalan kita menghapus jejak, cek. Nah, ini nggak bisa kayak gitu. Langkah-langkah yang diambil para eksekutif di sebuah korporasi ini sangat terkait dengan sejarah berdirinya perusahaan tersebut. Nah, namun dengan masuknya generasi baru yang langsung duduk di posisi puncak dan berhadapan dengan isu penting yang kompleks, nah kita sering lupa bahwa ada nilai-nilai manusia yang dibentuk oleh sejarah. Nah, akibatnya sering terjadi korporasi mengabaikan asal-usul. Nah, kita harus paham bahwa sejarah itu adalah sumber kekuatan sebuah korporasi. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai-nilai dasar keyakinan. Nah, nilai dasar atau value dan keyakinan atau belief ini adalah pondasi sebuah identitas korporat. Nah, nilai-nilai ini adalah sesuatu yang memaknai jati diri sebagai anggota korporasi. Nah, sedangkan keyakinan ini adalah sesuatu yang dipercayai. Jadi misalnya kayak para pengusaha Jepang ya, dia percaya bahwa melanjutkan perusahaan atau usaha yang dirintis oleh para pendahulunya itu adalah suatu kewajiban. Nah, yang berikutnya adalah simbol-simbol kasat mata. Nah, nilai dan keyakinan yang disebutkan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, ini sulit dipahami karena memang dia intangible, nggak bisa dilihat ya. Nah, oleh karena itu nilai-nilai ini diterjemahkan dalam simbol-simbol yang kasat mata. Nah, simbol-simbol kasat mata ini bisa dalam bentuk logo perusahaan, cara berpakaian karyawan, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada contoh logo, banyak sekali logo. Misalnya kayak ini ada yang pertama itu ada logo Astra International. Jadi dulu logo Astra International tuh yang hitam putih, maka saya bedakan yang hitam putih dengan yang biru. Jadi logonya dulu warnanya sebenarnya merah. Nah, sekarang dia berubah menjadi komet. Kalau dulu bola dunia, sekarang menjadi komet yang dinamis berwarna biru. Nah, simbol-simbol ini dimaksudkan agar konsumen ini mudah untuk mengingat perusahaannya, dan juga karena supaya bisa dijiwai oleh karyawannya. Nah, simbol ini bisa menjadi lebih penting bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa, yang misalnya dia menjaga pelayanan, kredibilitas, kemudian keramahan. Nah, contoh lain nih ada PT Gudang Garam ya, ada di gambar saya. Ini yang Gudang Garamnya adanya di Kediri ya. Pada logo perusahaannya ini terdapat logo gudang garam tua dengan dua pintu terbuka. Nah, dua lainnya ini setengah terbuka. Nah, dalam satu pintu ini tertutup sama sekali. Nah, ini logo ini menunjukkan simbol bahwa upaya keras ini tidak pernah berhenti. Jadi kalau pintunya sudah terbuka semua, artinya mereka menganggapnya ini sudah selesai, sudah sampai puncak. Nah, kita lihat tuh ada 5 ya, ada dua pintu yang terbuka, kemudian dua lainnya setengah terbuka, dan satunya tertutup. Wah, kalau sekarang malah sudah setengah terbuka ya semuanya ya.
Nah, kemudian Honda. Nah, ini Honda. Honda ini simbolnya berbentuk huruf H, seperti simbol Tori ya. Nah, untuk memasuki halaman utama kuil di Jepang. Nah, ini melambangkan kesatuan bumi dan langit. Nah, kemudian ada Apple komputer, dia menggunakan simbol buah apel, yaitu buah larangan yang ada di Taman Firdaus yang sudah digigit. Kalau ingat cerita Adam dan Hawa ya. Nah, simbol ini melambangkan kedatangan ilmu pengetahuan yang berhasil dikembangkan secara kreatif. Nah, banyak sekali ya simbol-simbol yang dipakai untuk merefleksikan misi sebuah institusi sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Ini hanya sedikit sekali contoh-contoh yang saya sampaikan. Nah, kemudian bahasa. Nah, bahasa banyak sekali perusahaan yang menggunakan bentuk bahasa seperti misalnya slogan, moto, filosofi, kemudian bentuk-bentuk lainnya untuk memberikan arti kepada karyawan. Nah, bentuk-bentuk ini digali oleh para pendiri yang berperan sebagai pemimpin spiritual perusahaan. Misalnya ya contohnya kayak motivator ya, saya lupa, dari Zero to Hero ya kalau saya nggak salah ya, yang perempuan itu, atau Andre Wongso ya, dia menggunakan kata-kata motivatornya, if better is possible, good is not enough ya. Jadi kalau lebih baik memungkinkan, kalau lebih baik itu bisa, jadi baik saja tuh nggak cukup. Nah, itu contohnya misalnya bahasa ya tadi. Kemudian ada ritual dan seremoni. Nah, budaya perusahaan ini bisa dikembangkan melalui penggunaan acara-acara tertentu, ritual atau seremoni. Nah, tujuannya adalah ritual dulu ya. Ritual itu kegiatan yang bersifat ekspresif dan dilakukan melalui serangkaian langkah serial yang konsisten secara rutin dan berulang-ulang. Nah, acara-acaranya didesain dengan memberikan bobot manfaat bagi para anggota perusahaan. Nah, ada 4 bentuk ritual yang dikembangkan. Yang pertama adalah ritual penerimaan, yang kedua ritual penguatan, yang ketiga ritual pembaruan, dan ritual integrasi. Oke, kita lanjutkan karakteristik budaya korporat ya. Jadi ada budaya korporat yang dibentuk oleh keyakinan individu. Nah, budaya yang dibentuk oleh individu ini cenderung saling menyamakan atau mencocokkan perilaku. Nah, sehingga dia membentuk ide, pikiran, perasaan, dan informasi yang konsisten dengan keyakinannya. Nah, tentu dalam hal ini budaya atau kelompok-kelompok akan menghasilkan subkultur dan akan membentuk kelompok-kelompok lain yang lebih homogen. Kemudian yang kedua adalah budaya korporat mencerminkan aspirasi anggota. Budaya ini bisa menjadi sumber motivasi yang memuaskan dan memenuhi aspirasi anggota kelompok. Walaupun banyak orang yang bekerja karena tidak punya pilihan. Nah, budaya korporat ini bisa mempertajam pilihan tersebut dengan membentuk habitat karena memang dia berada di dalam kelompoknya. Nah, budaya korporat ini bisa memberikan pengakuan, bisa memberikan penghargaan, kemudian dia juga bisa menciptakan standar dan norma yang dijadikan acuan dalam perilaku dan berprestasi ya. Misalnya kayak Bluebird ini diberikan pengakuan terhadap kejujuran dan keyakinan, pertolongan terhadap konsumen dan pemakaian jasa. Nah, kalau kalian pernah naik taksi Bluebird, itu kan ada tulisan ya di taksinya tentang bagaimana kejujuran dari jasa transportasinya. Kemudian yang berikutnya adalah budaya korporat. Ini memiliki sosiodinamika. Jadi budaya yang menunjukkan bahwa perilaku hari ini dibentuk dari keputusan-keputusan yang diambil di masa lalu. Nah, artinya budaya ini tidak bisa disentuh dalam sekejap. Jadi nggak mungkin budaya ini bisa dijadikan sebagai pedoman ketika satu kelompok baru saja dibentuk. Nah, kemudian budaya korporat ini memiliki konsekuensi ya. Nah, konsekuensi ini bisa berupa
konsekuensi positif, bisa juga negatif. Nah, positif ini karena memang dia membentuk keyakinan yang akhirnya menciptakan kinerja. Jadi misalnya di Macintosh komputer ya, nilai-nilai inovatif bahwa memang produk Apple yang dia rintis ini akan menghasilkan istilahnya suatu kegilaan yang luar biasa yang ditanamkan pada karyawan. Nah, berbulan-bulan mereka bekerja dengan kegigihan dan kebanggaan. Nah, nilai-nilai Apple ini dipercaya mampu menciptakan perubahan. Namun, ada juga konsekuensi negatifnya, yaitu kekecewaan dan meningkatnya ketegangan karena memang karyawannya bekerja untuk proyek-proyek lain dengan Apple team lain. Kemudian budaya korporat yang sulit untuk dipahami. Nah, sekalipun budaya korporat ini mudah diterima, dalam praktiknya banyak orang kesulitan untuk memahami. Nah, budaya korporat yang dipahami dari kacamata yang berbeda tentu akan memiliki pengertian yang berbeda. Nah, budaya ini tentu bisa memuaskan atasan walaupun belum mewakili keadaan informal yang sesungguhnya. Kemudian budaya korporat ini membentuk identitas, memperkuat image, positioning, dan pencapaian tujuan. Jadi kalau kalian ingat nih, image Coca-Cola ini tidak bisa dipisahkan dengan manusia Coca-Cola yang dibentuk sebagai manusia yang siap berperang dalam persaingan. Misalnya juga untuk yang Microsoft, kemudian Bluebird, Citibank, Southwest Airlines. Nah, ini sama. Nah, dia memiliki image yang tidak bisa dipisahkan dengan orang-orangnya. Nah, hal ini disebabkan karena memang budayanya ini dibentuk budayanya ini membentuk, bukan dibentuk ya, membentuk identitas kultural. Nah, sebuah institusi ini bisa mempertahankan sense of identity and continuity hanya bila nilai-nilai asumsi atau keyakinannya ini mengalami pertukaran, berbeda atau unik, dan tetap dipegang teguh sekalipun medannya berbeda ya. Kemudian yang berikutnya adalah budaya memenuhi keseimbangan antar nilai. Seperti orang yang kayak kita pakai sepeda, budaya ini memerlukan keseimbangan. Tujuannya supaya kita tidak jatuh ya, supaya kita selamat. Nah, budaya perusahaan ini adalah tindakan yang menyeimbangkan antara stabilitas dengan goncangan. Jadi antara perubahan dengan jalan terus-menerus. Jadi dalam bergerak ini kita kan tidak mungkin melakukan kedua hal yang bertentangan secara maksimal ya. Nah, demikian pula dengan melakukan perubahan. Jadi ada yang menghancurkan nilai lama, ada yang melakukan beres-beres, dan ada pula yang menikmati. Kemudian budaya korporat belajar. Nah, dalam membantu organisasi, budaya ini berinteraksi dengan informasi. Nah, budaya ini menyandang peran yang bergerak secara otomatis seperti pesawat terbang yang dikendalikan oleh komputer atau istilahnya tuh autopilot. Namun pesawat yang baik ini tentu harusnya dilengkapi dengan sistem radar. Jadi bagaimana dia melaporkan informasi. Nah, sistemnya bekerja dengan cara mengelola umpan balik ya. Nah, artinya budaya yang hidup itu adalah budaya yang belajar dari lingkungan dengan memanfaatkan umpan balik. Jadi budaya itu tumbuh dan berkembang, hidup karena belajar dan memanfaatkan umpan balik. Kemudian yang berikutnya, budaya itu adalah pola. Jadi bagaimana budaya memberikan pola, kayak kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohon. Atau misalnya kalau bahasa Inggris itu like father like son. Nah, itu adalah sebuah pola yang sama. Yang satu meniru yang lain. Nah, cara berpikir atau berproses pada suatu bagian ini memiliki cara berpikir pada contohnya tadi. Nah, budaya seperti ini kayak semacam pola hologram. Jadi setiap bagian ini mengandung partikel yang mewakili keseluruhannya. Jadi kayak pola ya.
Kemudian budaya membentuk hubungan sinergi. Nah, kata sinergi ini kan kata asalnya itu adalah bekerja dengan. Jadi budaya ini bisa menjadi sinergi kalau kita menghendakinya. Jadi hanya dengan cara bersinergi maka nilai-nilai ini saling bertentangan. Yang saling bertentangan ini bisa dirajut menjadi satu kesatuan. Dan bisa juga membentuk pola ya tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah budaya ini terdiri atas subkultur. Nah, dalam sebuah budaya besar, macroculture, ini kita bisa menemukan subkultur-subkultur yang mempunyai karakteristik yang khas. Misalnya, di Indonesia ini ada budaya nasional nih, macroculture. Namun di setiap provinsi ini kan kita juga punya subkultur ya. Misalnya, contohnya di Jawa Barat ini kita menemukan subkultur kayak Cirebonan. Kalau di Palembang apa ya? Mungkin kalian bisa menyebutkan ya nanti subkultur yang ada di Palembang. Nah, artinya dalam subkultur tadi ada subkultur yang terbentuk oleh kesamaan-kesamaan tertentu, misalnya karena kesamaan profesi, pendidikan, alma mater, gender dan seterusnya. Nah, masing-masing subkultur ini kayak budaya tadi ya, itu merupakan kekayaan dari sebuah korporat. Jadi bukan sesuatu yang salah sebenarnya. Nah, dalam situasi transisi, kalau ketidakpastian tentu berkepanjangan, maka besar kemungkinan subkulturnya ini akan memperkuat diri dan hubungan kesatuannya dengan makro culture tadi, budaya besar tadi bisa terlepas. Nah, sebuah makro culture ini akan menjadi kaya dan memberikan motivasi kalau masing-masing subkulturnya tadi saling berinteraksi dan merekatkan diri. Nah, ini kita bisa lihat hubungan antara lingkungan dan strategi manajemen terhadap budaya perusahaan. Jadi ada budaya adaptasi, ada budaya misi, ada budaya partisipatif, dan budaya konsisten. Nah, untuk budaya adaptif, ini ditandai oleh keadaan lingkungan yang tidak stabil dengan perhatian strategi yang berfokus pada kegiatan eksternal. Sedangkan untuk budaya misi ini ditandai dengan keadaan lingkungan yang relatif stabil. Dengan keadaan lingkungan yang stabil ini, perusahaan ini mulai memperhatikan orang-orang di luar. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menyebarkan visi institusi kepada orang-orang banyak, pada halayak ramai ya. Kemudian yang ketiga adalah budaya partisipatif. Nah, budaya ini dia lebih memfokuskan perhatian pada keterlibatan seluruh orang dalam institusi terhadap perubahan lingkungan yang cepat. Nah, yang keempat adalah budaya konsisten. Nah, budaya ini dikembangkan dalam keadaan lingkungan yang stabil. Nah, dalam keadaan ini perusahaan memfokuskan strateginya ke arah inherent, simbol, kepahlawanan, protokoler. Nah, ini dimaksudkan untuk mendukung kerjasama, tradisi, dan mengikuti kebijakan institusi dalam mencapai sasaran tertentu. Oh ya, ini tadi sudah saya jelaskan ya di depan ya budayanya. Ada. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa absen dan kerjakan tugas ya.